Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen coding, dan kali ini saya mau share tentang sesuatu yang namanya blueprint. Jadi si blueprint ini adalah code generation for Laravel developers. Jadi mempermudah kita generate code dari bawaannya Laravel yang sebenarnya sudah enak. Jadi kalau kita generate model di Laravel pakai PHP artisan make model something gitu kan. Coba ya, kita trial. Nih, kemarin saya sempat nge-share di apa? Di weekly sambat code-nya grupnya Mas Bahri itu ya. Jadi kita uh, nyoba sesuatu, tapi saya harus ngisi-ngisi dulu. Jadi saya bikin model PHP artisan, make model, misalkan apa ya, books misalkan. Terus min all. Nih, ini tuh enak. Ini tuh sudah mengenerasikan kita banyak hal, gitu ya. Ada modelsnya, ada booknya, modelnya, ada database-nya, ada seedernya nih, ada book seeder juga, ada migrationnya, book stable juga, tapi ada yang kurang. Kita harus ngisi satu-satu ke sini. Nih, harus ngisi ini, terus harus ngisi factory, harus bikin factornya sendiri, mikir dulu gitu kan. Ini kan user ya, ini yang book nih, harus diisi sendiri. Terus eh, modelnya pun juga kita harus ngisiin apa aja yang ada mau kita taruh di model sini. Dan ini task yang repetitif. Jadi as a programmer kalau mau produktif, task repetitif ini dihilangkan. Either pakai Copilot atau kita bisa pakai library-library yang ada. Nah, ini saya mau share satu library namanya eh, Blueprint. Nih, kita cek ya. Getting started, install, kita giniin, composer require. Nih, jadi kalau teman-teman nanti, ini saya udah install sih kayaknya. Coba ya, tunggu aja. Jadi teman-teman coba, ini di kopas gitu ya, sambil kita baca. Ini dia mainnya gimana sih gitu ya. Mainnya itu kita punya sebuah file yang namanya draft.yaml. Jadi YAML ini adalah file konfigurasi teman-teman. Jadi kayak sebuah file teks yang isinya konfigurasi. Di mana kita kasih ini, bisa kasih ginian nih. Model post, kita bisa kasih konfigurasi, kita mau bikin apa. Kita misalkan mau bikin modelnya apa nih. Kita mau bikin controllernya apa. Controller ini bisa punya macam-macam fungsi juga. Isinya ada index, ada store-nya seperti apa. Kita ceritain dulu di dalam file uh, draft.yaml ini. Nanti dari draft.yaml kita lakukan PHP artisan blueprint build. Nah, di sini ya. Ini kan dia sudah install versi 2.10. Nah, ini kita coba gimana cara bikinnya. Simple aja. Jadi teman-teman tinggal di sini simple new file. Di sini ya, di ujung di root directory-nya ini kita kasih nama draft.yaml. Nah, di dalam draft.yaml ini kita bisa define nih, kita mau bikin apa. Jadi misalkan kita mau bikin model namanya post. Nah, kita punya model namanya post. Kalau kita generate pakai blueprint, kita cek ya, nanti bedanya sama generator yang hasilnya dari eh, dari artisan biasa, ya. PHP artisan blueprint build. Dia dapat 3, factory, postable, sama postnya. Nih, kalau postnya apa? Nah, ini bedanya. Jadi postnya antara post dengan book tadi ya. Kalau book kosongan kan. Tapi kalau post ini ada isinya nih. Available-nya udah diisi, cache-nya juga udah diisiin. Terus create post table-nya juga udah disesuaikan nih. Nih, ID, title, content, publish ad. Ini udah otomatis. Nih, sesuai dengan yang kita setup di draft YAML tadi. Kita punya content, isinya long text, publish ad-nya kapan, title-nya apa. Nah, ini juga bisa kita gonta-ganti nih konfigurasinya. Misalkan ini 100. Terus ini kita PHP artisan blueprint apa ya? Trace init step. Mungkin kita bisa erase dulu yang lama, kemudian kita buat lagi create apa tadi? Build ya, sorry. Nah, kalau ini kita build ulang, nanti dia berubah. Post table-nya berubah jadi 100 nih. Terus nanti di factory-nya juga ngikutin nih sentence 4 gitu ya.
Mungkin 4 sentence 100 lah ya. Terus modelnya juga nih sama ya. Nah, ini kalau kita pakai untuk nge-generate model. Terus kalau kita mau pakai buat develop gimana? Ya ini bisa juga. Ini PHP Artisan migrate fresh min seed. Nih, jalan. Akhirnya nanti di database kita sudah dapat tabel post sama tabel book. Tapi postnya kosongan. Loh kok kosong? Nah, karena kita belum masukkan ke database seeder. Ini tinggal dimasukin aja nih. Database seeders nih. Ya. Oh, post seedernya nggak dibuat ya. Tapi udah ada factory-nya nih. Jadi karena kita sudah punya factory-nya, kita nggak perlu bikin seeder di sini nih. Kita tinggal panggil aja di sini. Tapi seeder pakai factory aja. Di sini post factory 10 create, nanti di atas teman-teman tambahin use model post. Nah, udah kita panggil. Nanti di sini kita migrate ulang. Beres. Postnya ada isinya. Nah, ini hal yang pertama yang harus dilakukan nih. Kalau mau develop biasanya. Jadi, tapi ini teman-teman gunakan kalau emang sudah paham dengan konsep migration factory seeder-nya yang ada di Laravel. Tapi kalau belum, boleh nih nanti kalau mau memahami lebih dalam, bisa beli course yang di Udemy, Starter Code, Laravel Starter Code, biar paham tuh. Tapi kalau misalkan sudah paham, mau nggarap biar cepet, ini rekomendasi banget nih, recommended banget. Nah, kalau misalkan nggak jadi, nggak batal nih, berarti kita nggak pengen pakai itu, berarti tinggal PHP Artisan Blueprint Erase. Jadi dia dihapus semua, tapi kita tentu saja code yang terlibat dengan ini kita hapus semua. Terus nanti gimana? Kalau kita udah hapus, tinggal PHP Artisan migrate fresh min seed. Nih, kelar. Nih, enak kan? Ini nikmat banget udah. Saya nggak tahu nih kalau di framework lain ada yang kayak begini apa enggak, tapi inilah salah satu kenikmatan ketika nggak pakai Laravel. Nah, nih. Tapi bebas-bebas aja, jadi nggak mesti harus pakai Laravel, semua pakai Laravel, enggak ya guys. Tapi salah satu yang membuat nikmat dan enjoy nggarap itu ini. Ada banyak yang kreatif yang membuatkan tool-tools yang sederhana ini kayak gini nih. Asik banget. Oke, sekarang misalkan kita udah bikin model tuh, tapi kita pengen sama controllernya. Nah, kalau sama controllernya ditambahin nih index controller kayak gini. Nih. Misal kita mau kayak gini ya. Nih, tapi saya kopas. Ini nggak pengen kayak gitu. Saya pengen misalkan draft YAML-nya adalah kayak gini, tapi postnya enggak. Nah, ini postnya ini bisa kita bikin kayak gini guys, ternyata. Resource. Ini. Kalau nggak salah ada di shorthand sini. Defining controller ya. Ini ada controller, ya kan? Tapi kalau kita pengen ini semua ada, itu tinggal resource gini doang. Nanti jadi tuh. Nah, resource-nya ada web. You may also specify value of API. Value of API will generate 5 gitu ya. Bisa nggak ya? Kita bikin yang web dulu aja ya. Kita bikin yang web dulu. Jadi ada post route untuk postnya web, ada route untuk postnya API. Coba kita bikin kayak gini, bisa nggak? Clear PHP Artisan Blueprint Erase dulu aja. Oke. PHP Artisan Blueprint Create. Nah, nanti kita lihat. Build, sorry. Saya belum hafal soalnya. Ini apa yang error nih? Apa nih ya? Wait. Controllers post resource. Ini kadang ini lah. Ini miss ya. Jadi nggak pakai nggak pakai ini ya. Nggak pakai kayak gini coba. Nggak mau dia. Sebentar. Oh, formatterku nggak bikin dia naik. Atau kita bikin resource web aja ya. Resource. Dia nggak mau nih. Web gini.
Coba ya. Ah, nih. Jadi mau ya. Nih, sekarang kita cek. Apa aja dapatnya? Nih, HTTP, controller, post controller. Tapi bedanya post controllernya apa? Nih, lengkap udah. Udah ada post all. Ini pasti nanti kita bakal paginate kan. Tapi nanti kita bakal custom tuh. Nih, flashnya di Laravel 11 kayaknya nggak ada. Mungkin kita perlu ngupdate nanti. Masa nggak ada sih? Wait. Nggak ada ya? Oh. Ini baru nih, baru tahu nih. Coba nanti ya kita lihat ya. Tapi paling nggak sudah jalan nih guys. Jadi delete-nya udah ada. Postnya juga sudah pakai ini. Post update sama post store di sini. Terus request-nya juga sudah dipakai. Enak banget, ya kan? Udah ada isinya. Kalau kita generate pakai yang book controller ini kosongan. Nih, ini pakai artisan biasa. Terus kalau apa lagi ya? Di root-nya udah ada belum root-nya? Root web nih sudah ada. Oh, ini bukan product controller, nggak ada nih. Nih, nih. Post controllernya juga sudah ada. Langsung masuk di sini. Enak kan? Kalau kita lihat PHP artisan root list, tuh udah ada post. Nih, enak banget. Los-losan kan? Tinggal klik satu blueprint, kelar untuk endpoint-endpointnya. Tinggal kita mungkin nambahin generator buat ininya ya, post indexnya. Karena view-nya kan kosongan, belum ada. Nah, apalagi nih? Misalkan kalau nggak jadi berarti PHP artisan blueprint iris. Nih, ada yang nggak bisa di iris otomatis di web PHP-nya, berarti kita tinggal buka web PHP, ininya kita buang. Oke. Kalau kita root list lagi, beres. Aman kan? Enak toh? Nah, kalau misalkan blueprintnya kita ambil draft YAML lagi. Saya pengen ada resource web API gini misalkan. Bisa nggak ya? Ini trial nih guys. Build. Duh, jadi. Bisa nggak ya? API? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sebentar. Nge-generate nggak sih? Oh, post controllernya kosong. Oke, sebentar. Nah, ini salah nih, gagal. Iris. Oke. Web.php kita manuali dulu. Kita buang aja kayaknya. Modelsnya gimana? Hilang ya? Aman sih. PHP artisan, migrate, fresh, min seed. Aman. Terus kalau mau dibuild lagi, PHP artisan, blueprint, build. Tapi kita benerin dulu draft YAML-nya. Ini ternyata nggak mau nih. Oke, sebentar. Kita lihat dokumentasi dulu. Bisa nggak ya buat API? Of value of API. Nah, mungkin gini ya. API gini. Saya perlu baca lagi sih kayaknya. Kita pastiin dulu aja yang ini jalan. Ini ya. Ini jalan nih. Post controller jalan. Tapi flashnya masih nggak bisa ya. Mungkin karena Laravel 11. Cuma belum nyoba lagi. Tapi ini menarik sih ini. Kok nggak mau ya? Kayaknya formatter saya yang salah. Resource index, API. Resource all. Oh, bisa resource all juga. Oh, kita coba resource all. Berarti mungkin all itu API sama web ya. Iris. Web. Ini nggak bisa. Ini oke, no problem. Draft YAML. Sekarang resource all. Create. Sorry, build. Salah. Nggak mau ya? Nggak mau.
Mau nggak sih? Oh, salah dia, nggak mau. Nggak mau. Kita mundurin, gampang. Erase lagi. Buka draft ya, Mbak. Nggak mau ya? Resource all. Hmm. Oh, prefix the action with API dot. Blueprint doesn't stop here. You may also specify value of API. Oh, oke. Ya, mungkin yang API-nya saya belum bisa ya. Nanti kita coba lagi di video yang lain. Kita resource all gini dulu. Sorry. Resource web. Biar jalan dulu yang webnya. Nanti kita create. Sorry, bukan create ya. Build. Dan tada. Aman sih. Ini aman. WPHP aman. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu caranya bikin yang apa? Nyoba-nyoba ngoprek ketemu yang bikin API-nya juga. Nah, itu tambah enak. Dan ini mempermudah banget sih. Jadi kalau saya misalkan mau ngedemo yang simple-simple gitu, ini udah tinggal gini doang nih. Ini kalau misalkan di sini mau di demoin apa? DD kemarin ya. Post. Ini tinggal di gini aja. Sorry, bukan yang ini. Yang index saja ya. Post all, post index, kita DD. Ini dibuang. Terus kita serve. Localhost. Terus slash products. Root post, sorry. Migrasinya belum kah? Belum ya kayaknya. PHP artisan, migrate, fresh, dan winsit. Oke, aman. Nih, keluar ya. Itemsnya kosong. Oh ya, berarti kita perlu ngisi seeder. Gampang. Nih. Sorry. Tada. Error lagi dong. Database seeder post. Oh iya, ini belum ada. Nih. Yeay. Post, masuk database, aman. Di sini ada 10. Nih. Asik kan? Tada. Simple banget. Walaupun agak panjang ya. Thank you buat teman-teman yang sudah bersabar melihat saya ngedebug. Ya begitulah nanti kenyataan dunia coding. Jadi nggak seindah segampang itu juga. Tapi ada banyak tools yang mempermudah kita buat nggarap dan mengerjakan hal-hal yang repetitif gitu ya. Oke, thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di beli course saya yang udah ada di Udemy dan jadi member di sini buat mendukung tutorial-tutorial yang berkualitas selanjutnya. See you guys in another daily coding videos.